presiden dan wakil presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk, sudah menyibukkan diri, dan Pak Komar pasti tidak setuju. Ya. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Sekarang pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. PDIP masih sakit hati dan tidak mengundang Presiden Joko Widodo di dalam Rakernas PDIP. Ya, Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa itu adalah hanya rapat internal saja, tidak akan melibatkan orang luar termasuk Presiden Joko Widodo. Dan yang paling mengerikan adalah tekad warga negara Indonesia untuk tidak memilih PDIP dan PKS. Lalu apa alasannya? Ya, PKS dikatakan PDIP banyak koruptornya sedangkan PKS banyak khilafahnya. Ya, telak banget warga sudah menghukum PDIP dan PKS untuk tidak memilihnya dalam pilkada nanti. Wahai rakyat yang cinta Pak Jokowi, yang sayang kepada Pak Jokowi ya, untuk pilkada nanti, pemilihan kepala daerah, jangan sekali-sekali memilih kepala daerah dari PDI ya, PDIP itu ya, terutama PDIP, PKS, hati-hati itu sangat berbahaya. PKS banyak khilafahnya, PDIP banyak koruptornya. PKS banyak khilafahnya. Hati-hati kawan, yang pendukung Pak Jokowi PDI semuanya tuh, banyak koruptornya. yang cinta NKRI, cinta Indonesia ini bersatu, menjadi besar dan menjadi maju ya. Rakyat-rakyat yang cerdas, hati-hati terhadap dua partai ini ya. Jangan ikuti, jangan pilih, buang jauh-jauh ke laut ya. Hindari, apalagi PDIP ini, raja koruptor, paling banyak koruptornya tuh. Dan partai yang paling busuk itu bersemayam tuh ya. Oke. Masyarakat membongkar kenapa Pak Jokowi begitu dibenci oleh para politisi di Indonesia ini. Dan inilah rahasianya, seorang warga negara Indonesia membuka rahasia-rahasia itu. Kita dengarkan sama-sama. Mau tahu nggak, kebencian orang sama Bapak Jokowi itu bukan karena Bapak Jokowi itu jahat, tapi karena ladang korupsi mereka disumbat, karena itu dipecat. Ada juga itu yang kalau demo selalu teriak-teriak takbir. Nah, itu kan ormasnya juga dibubarkan. Dan ada juga yang nggak dapat kursi empuk. Semua dibabat habis sama Bapak Jokowi. Makanya banyak yang kepanasan. Padahal loh saat ini masih musim hujan, belum musim kemarau. Berbicara politik kali ini, warga negara bukan hanya pria tetapi wanita dan masih remaja pun sekarang sudah melek politik. Dan kemenangan Prabowo Gibran dikarenakan begitu orang-orang PDI dikenal ya, PDI sebagai sarang korupsi, menjadikan rakyat tidak simpati kepada PDIP termasuk warga ini. Ya, kita dengarkan sama-sama. Yuk. Tetap aja yang menang itu Pak Prabowo. Banteng. Keok, wis aja kakek ngomong ya, Banteng itu bakalan kalah, apalagi kalau Jawa Tengah itu sudah berpihak kepada Pak Prabowo, udah jelas kalah. Keok, aduh, nggak usah ini dan itu, kalah udah ngaku aja kalah, nantinya juga kalah, tunggu aja waktunya, nunggu pemilihan pasti kalah, ya kan? Karena apa? Untuk menjadi calon presiden itu harus bersih dari namanya korupsi yang terbukti, ya kan? Kalau Pak Prabowo kan cuman fitnahan, ya kan, korban politik. Nah, kalau yang nggak bersih dari korupsi, kok bersih ya? Kalian pasti udah tahu lah ya, cek aja di Google, ya kan, cek di Google. Peristiwa penurunan foto Presiden Jokowi di Sumatera Utara masih membekas sakit hati di antara warga masyarakat. Dan salah satunya adalah ini merupakan pendukung Presiden Joko Widodo belum rela mengenai diturunkannya foto Jokowi. Tes. 1, 2, 3. Tahukah kalian
bahwa Partai PDI Perjuangan saking sakit hatinya terhadap Presiden Joko Widodo yang sudah tidak lagi berpihak ke PDI Perjuangan, sampai Rakernas PDI Perjuangan waktu lalu foto Presiden Joko Widodo itu diturunkan. Oh gitu ya Bang. Dengan dalih bahwa foto Presiden Joko Widodo itu jatuh pada saat pemasangan spanduk. Sementara foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin kok nggak jatuh gitu loh. Kesenggol katanya Bang. Wong sakit hati boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti gila dengan sendirinya. Lagi pula, kalau foto Presiden Joko Widodo andai kata jatuh benaran, itu kan tinggal diganti kacanya. Berapa lama sih ke tukang kaca untuk ganti kacanya kemudian dipasang lagi? Paling lama saya setengah jam. Kelar. Emang dasar sakit hati aja. Ya sudahlah, kalah ya kalah saja, terima nasib. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan komen di bawah, like dan bagikan. Oke kakak, terima kasih kakak. Nggak bisa kayak gitu dong kakak. Ih kakak gimana sih? Kita sebagai rakyat Indonesia itu pengennya punya presiden yang gemoy. Pengen punya wapresnya yang muda. Bukan yang banyak prestasinya. Nggak kayak gitu kakak. Negara kita itu harus dipimpin oleh orang-orang yang gemoy, lucu, imut, muda wapresnya. Yang seperti itu kakak. Yang ngasih susu. Kita juga kan butuh susu buat sehat. Kakak nggak ngerti ya, pengen Bapak Anies mulu, mentang-mentang dia pinter. Ih, kakak aja yang milih. Rakyat nggak mau diatur sama kakak, ya kak ya. Biarin aja, rakyat Indonesia itu nggak usah move on, masih pengen di situ-situ aja. Gak usah yang pinter-pinter mah, dibuang aja, ya. Sorry dek di stage ya, soalnya cara berpikirmu itu salah, ya. Apa yang kamu pikirkan itu salah. Kamu bilang memilih Prabowo sama artinya memilih Jokowi 3 periode. Karena Pak Prabowo bilang kami ini berada di timnya Jokowi. Maksudnya bukan seperti yang Anda pikirkan. Maksudnya itu seperti ini dek, sini saya jelaskan. Maksud Pak Prabowo, dia berada di timnya Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo ini akan melanjutkan semua yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini. Ya, akan dilanjutkan apa yang telah dirancang Pak Jokowi, ya itu dilanjutkan Pak Prabowo sampai selesai untuk membuat negara Republik Indonesia ini lebih maju ke depannya. Presidennya tetap Pak Prabowo, ya, bukan Pak Jokowi. Dan seandainya pribadi ya, kalaupun Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia di seumur hidup saya, yang pertama milihnya. Karena banyak sekali kemajuan di Indonesia ini bagi saya pribadi. Ya, banyak sekali kemajuan di Indonesia ini. Anda selalu melihat yang jeleknya aja, sementara yang bagus-bagusnya Anda lupakan. Ya, jadi kalau menilai seseorang itu jangan yang jeleknya aja, kebaikannya dilupakan. Kita ini manusia biasa yang tak luput dari salah. Nah, terus kita ini bukan manusia, karena manusia yang sempurna. Ya. Jadi kalau menilai seseorang itu jangan jeleknya aja yang Anda pandang. Jadi hati dan pikiran Anda itu selalu melihat yang jelek-jelek aja. Coba Anda lihat dulu selama Pak Jokowi memimpin, berapa banyak ya yang dia buat untuk kesejahteraan rakyat. Kalian ini selalu memandangnya tuh dari segi yang kalian mau enak sendiri. Tak bisa seperti itulah dek. Ya, apa kau tak pakai jalan tol? Apa kau tak pakai BPJS? Itu ide dari mana? Pak Jokowi kan. Jadi yang mau disambung itu kinerjanya Pak Jokowi, bukan Pak Jokowinya yang mau jadi presidennya.
sistem kerja Pak Jokowi itu yang belum selesai itu disambung ke Pak Prabowo. Seperti itu. Ada ya. Habis itu Anda bilang rezim bobrok. Saya nggak ngerti nih ya. Rezim bobrok. Rezim yang mana yang bobrok? Kalau berbicara itu ya sesuaikan dengan fakta lah. Jangan suka mengada-ada. Habis itu kenapa pendapat Rocky Gerung yang mau didengar? Aduh, emangnya Rocky Gerung bisa udah buat apa untuk Indonesia ini? Apa yang dibikin Rocky Gerung untuk Indonesia ini? Apa? Ya. Jadi jangan pendapat Rocky Gerung Anda ambillah pendapat. Kalau mau dibandingkan, ambil pendapat misalnya nih pendapat sebelah sini nih, pendapat yang ini, terus Anda cerna. Jangan pendapat yang sealiran sama Anda ambil, ya pastilah. Lagi saya mau nanya, ya apa yang udah dibuat Rocky Gerung di Indonesia ini? Apa? Selain nyinyir, nggak ada. Pak Jokowi, ya Presiden Republik Indonesia, banyak yang dilakukan di Indonesia ini untuk rakyat Indonesia, banyak yang dibuatnya kebaikan untuk Republik Indonesia ini. Sementara Rocky Gerung apa yang dibuatnya? Anda kalau membandingkan itu yang fair, ya kan? Anda bandingkan Rocky Gerung yang nggak pas lah. Gitu ya, jadi berpikiran jernih lah. Salam waras dari saya.